Kak, gimana caranya biar crush interest sama aku? Well, yang pertama, ya kamu harus kasih tahu kalau kamu suka dia, tapi itu secara energi kayak senyum. At least kalau kamu lihat dia senyum kayak hai gitu. Terus ya udah kayak kasih energi dalam artian kayak sinyal bahwa kamu suka dia. It doesn't matter kamu cewek, kamu cowok. I mean, if you like them, you like them. Ya, urusan dia suka sama kamu lagi, don't care about that. Yang penting dia cukup tahu dia bahwa kamu suka sama dia. Dan biar dia interest sama kamu, ya tunjukin dulu kalau kamu juga sebenarnya interest sama dia. Karena kadang cowok ini tuh takut mau ngedeketin cewek karena mungkin dia pikir kita itu udah punya cowok atau kita nggak butuh. Banyak lah cowok itu juga mikir sebelum ngedeketin. Jadi ya kasih sinyal aja, minimal senyumin aja gitu kayak hi or something. Oke, next question. Perlu nggak para psychic dapat posisi di lembaga pemerintah demi andil pembangunan negara? What do you think? Well, sebenarnya asal kalian tahu aja, di Indonesia sendiri itu ada orang-orang yang memang istilahnya ngerti ilmu batin. Biasanya tuh di army. Well, aku nggak perlu bilang, nggak perlu spill. Tapi tetap yang namanya spiritual itu sebenarnya ada. Jadi, cuman ya nggak dipublish aja. Sedangkan kalian tahu lah ya, Mbak Rara Pawang Hujan aja pada dikepoin di kayak aduh presiden kita kok yang klinik. I mean, come on, that's energy. Dia working with energy gitu kan. Istilahnya minta izin sama yang jaga langit gitu, minggir dikit dong. The water, kita mau ada acara gitu kan. Jadi this is about energy. Jadi sebenarnya udah ada kalau di setiap pemerintah, apalagi pemerintah kita ya. I mean, aku juga pernah ngobrol langsung sama orang dalamnya. Aku sendiri kerja di pemerintah juga. Dan Oke, next question. Sering insecure. Ini pertanyaan yang I know every one of us pasti pernah mengalaminya. Itu sebenarnya kamu insecure karena kamu kekurangan self-love. Dalam artian kamu tidak nyaman, tidak mencintai dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, seperti kamu mencintai someone else, orang lain, itu kamu udah nyaman dengan diri sendiri. Jadi kayak orang mau ngomongin apa, mau orang ngapain aja, you don't give a damn. Ibaratnya ya udah, good for her. Kalau dia cantik, good for her. Dia kaya, good for her. Aku juga bisa. Kamu nanya ke diri sendiri, gimana ya caranya biar cantik kayak dia, biar kaya kayak dia, biar happy kayak dia. You asking the question, kamu nanya, bukan malah kayak aduh kok gue gitu. Jadi perbanyak self love ya beb, cintai diri kamu sendiri dengan tulus. Oke, next question. Lagi meditasi chakra cleansing, terus root chakra terasa panas, beb, kenapa ya? Berarti energinya keluar. Kalian root chakra itu dasarnya manusia banget. Jadi kalau kalian survival mode selama ini, kalian ngerasa kayak aduh kenapa sih hidup aku susah, selalu harus berjuang, aku ini victim, cara pikir yang salah kayak gitu, victim mentality, berada selalu dikejar sama I don't know, pokoknya kalian ngerasa susah aja gitu hidup. Nah, lagi dibersihin energinya itu kayak it's opening. Jadi root chakranya biasanya itu di bagian kelamin ya, di bawah belly, perut itu tuh survival mode. Kalau kita masih hidup dalam ketakutan, itu root chakra kita tertutup guys, it's closing. Jadi kamu harus kayak santai aja gitu, percaya aja bahwa Tuhan tuh udah save us. Oke, pertanyaan selanjutnya, bahas agnostik dong kak. Sebenarnya agnostik ini tipe orang yang mau awaken. Jadi dia itu antara percaya sama Tuhan, well mungkin Tuhan ada, tapi kalau agama kayaknya Tuhannya banyak banget, ya mungkin ya. Tapi jadi mereka tuh kayak netral, kayak ya mungkin ada tapi aku nggak tahu gitu. Karena itulah saat pertama kali kalian mempertanyakan what is the God. Ya ada sih, aku ngerasain ada energi force dari Tuhan semesta, tapi ya I don't know where it is, di mana. Ini masa-masa pencarian Tuhan, dan Tuhan itu apa. Yang pada dasarnya nanti kalau kalian udah paham banget, Tuhan itu sebenarnya di dalam diri kita masing-masing yang menyatu di atas sana, oneness, law of oneness. Kita semua ini sama, sumbernya satu, rohnya, tapi partikelnya dibagi-bagi gitu. So, kita tuh Tuhan dalam artian ya kita satu sama Tuhan,
kapan ya kak lamaran kerja aku ada jawaban setelah nganggur 2 bulan. Nah ini juga sama kayak pertanyaan tadi kurang lebih, mendingan kita reading personal karena setiap orang energi berbeda, timeline berbeda, bakat, panggilan jiwa berbeda. Jangan sampai kamu ikut-ikutan teman karena pengen kerja di situ, padahal sebenarnya kamu lebih baik kerja di sana, kamu bakal lebih sukses kerja di sana gitu. Jadi kita nggak bisa umum gitu Beb, kalau kayak it's not ini nih kamu personal banget, ini diri kamu, setiap manusia unik. Jadi lebih baik kita tuh tahu diri kita siapa dulu, terus arahnya kemana-kemana. Nah itu yang lebih baik sebenarnya ketimbang kita ngikut-ikut orang, terus akhirnya kita ngelamar kerja kok nggak ada jawaban, karena sebenarnya jiwa kamu dan emang belum di situ cocoknya gitu. Jadi yuk personal reading aja. Kak, dalam waktu aku bisa menemukan pekerjaan baru nggak? Dalam waktu dekat maksudnya ya. Oke, kalau ini juga personal reading bagusnya Beb. Nah, untuk lebih spesifik aku saranin itu natal chart untuk keseluruhan timeline hidup. Kalau numerology report itu memang lebih ke kamu bakatnya apa, pekerjaan yang kamu cocoknya apa, jiwa kamu sebenarnya panggilannya seperti apa. Karena gini, kalau misalnya kamu suka pekerjaan ini tapi karena sebenarnya itu karena lingkungan orang lain, tapi jiwa kamu sebenarnya bukan itu dan kamu bestnya bukan di situ. Nah jadi kenapa dipersulit semesta, is not for you or maybe it's not the time for you. Jadi mendingan Beb kita reading general, personal, aku bilangnya personal ya, karena kalau general umum maksudnya tuh benar-benar ngeliatin kamunya sedetail mungkin, terus aku bakal ngeliatin timeline kamu dari Vedic astrology-nya, terus aku suggest sampai kapan gimananya. Jadi mendingan ini personal reading aja. Aku mau tanya tentang karirku ke depannya Kanika, makasih Beb. Kalau ini mendingan kita personal reading, tarot reading boleh. Atau kalau mau lebih spesifik kamu bisa numerology report. Coba cek biolink aku. Numerology report itu lebih ke bakat kamu, takdir kamu, dorongan hidup kamu. That's more specific. Kalau kita cuma ngobrol gini aja, I cannot read your energy. Aku nggak bisa tap in ke energinya kamu. Oke, pertanyaan selanjutnya. What do you think kalau kita masukin pendidikan self-awareness ke kurikulum sekolah? Yes, the answer is yes. Karena itu tuh basic dasar ya. By the way, kalau kalian yang belum baca buku self-awareness aku, e-book sih, belum ada publisher gitu. Karena memang, filosofi dan ilmu-ilmu spiritual yang seperti itu kan enggak terlalu mainstream ya. Jadi, I don't know kalau publisher mau nge-publish, kecuali mungkin ada publisher yang emang esoteric mysticism, pokoknya yang sejenis bukan physical world gitu, karena kan ini nge-challenge otak orang ya, apalagi yang dibahas di situ ada agama, culture. Jadi ya it's not for everyone, karena emang ini di luar dari systematic alias sistem yang udah dibangun sama many people. So yeah, it is yes.